Hai semua, selamat datang kembali di Maribel Kitchen. Hari ini saya buat cookies yang super enak, membuatnya juga gampang dan bahan-bahannya gampang didapat. Tekstur cookies ini renyah, baunya juga wangi, rasanya so pasti enak. Benar-benar cocok untuk dijadikan cemilan saat minum kopi ataupun saat minum teh. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Tetap nonton videonya ya. Stay tune. Baiklah, langsung ke cara pembuatannya ya. Siapkan blender yang bersih, masukkan kuaci hijau sekitar 50 gram. Tapi ini bisa di skip ya teman-teman. Ini karena kebetulan saya lagi ada stok di kulkas. Selanjutnya, siapkan Quaker Oats sebanyak 220 gram. Lalu masukkan ke dalam wadah mixer dan siap untuk dihaluskan. Quaker Oats yang sudah halus, kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya, siapkan wadah bersih, lalu masukkan 1 butir telur utuh, 85 gram gula pasir, dan sejumput garam. Untuk pemakaian garam, sesuaikan dengan butter yang dipakai ya teman-teman. Kalau kamu pakai full margarin, garamnya boleh di skip. Selanjutnya, mix campuran tersebut sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan 100 gram butter atau margarin atau mix antara butter dan margarin juga boleh. Di sini saya pakai margarin Blue Band Cake and Cookies ya. Lanjut kita mix campuran tersebut sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya lembut. Selanjutnya, masukkan Quaker Oats yang sudah dihaluskan. Lalu, tambahkan baking powder sekitar 5 gram. Lanjut masukkan 1 sendok teh cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Kalau kamu suka aroma cinnamon, kamu boleh tambahkan bubuk kayu manis menjadi sekitar 1 sendok makan. Lalu lanjut masukkan kuaci hijau yang sudah kita haluskan tadi ya. Setelah itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Berikutnya siapkan loyang yang kita alasi dengan baking paper atau kertas baking ya teman-teman. Lalu ambil adonan oat kira-kira sekitar 15 gram. Atau kalau kamu mau lebih besar boleh 20 gram ya teman-teman. Kalau mau buat yang mini boleh sekitar 10 gram. Tapi karena saya mau buat ini untuk teman minum teh atau kopi, ya makanya saya buatnya agak lebih besar ya teman-teman. Sekitar 15 atau 20 gram. Bentuknya jadi cantik. Setelah semua adonan cookies oat selesai dibuat, langkah berikutnya kita pipihkan atau kita beri tekanan sedikit di permukaan cookies. Tujuannya supaya cookies lebih pipih atau gepeng ya teman-teman. Jadi setelah dipanggang atau di oven hasilnya lebih crispy. Loyang pertama selesai, kita lanjut di loyang berikutnya sampai adonannya selesai ya teman-teman. Nah, saat kita lagi bulat-bulatin cookiesnya, oven sudah bisa kamu panaskan sebelumnya ya. Sekitar 15 menit sebelum dipakai. Untuk loyang pertama, saya pakai oven Signora. Api atas 100, api bawah sekitar 150. Panggangnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Sedangkan untuk loyang berikutnya, saya pakai oven gas. Saya pakai 130 derajat Celcius hanya pakai api bawah. Tapi di oven gas, waktu pemanggangan lebih lama ya teman-teman. Sekitar 35 atau 40 menit. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya crispy, cookiesnya enak dan wangi. Yang pastinya nggak cukup makan satu teman-teman. Oh ya, bagian bawah cookies ini memang sengaja saya buat sampai kecoklatan ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya hasilnya lebih crispy. Pokoknya nggak nyesel deh kamu cobain resep ini. Kamu boleh skip kuaci hijau jika kamu nggak punya di rumah. Karena bahan utamanya sebenarnya adalah oat ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan beri like dan jangan lupa di subscribe. Oh ya, aktifkan tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video masak berikutnya. Kalau kamu mau samaan pakai oven Signora dan blender Mito, jangan lupa klik link di deskripsi ya teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.